Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menyapa sahabat dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Resort Mampang Perapatan, anggota PGI DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 28 September 2025 ditulis oleh Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Akibat dari Pilihan, yang dilandaskan pada Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 16 ayat 25. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh saat ini mempersiapkan hati kami untuk mendengar dari firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, keteguhan hati di tengah kehidupan. Karenanya biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dari Lukas 16 ayat 25. Dengarkanlah firman Tuhan. Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Sahabat, ada seorang anak yang sedang dihadapkan pada dua pilihan: menghabiskan waktu bermain game atau mengerjakan PR. Namun ia memilih bermain game dan asik dengan kesenangan sesaat. Ketika tiba waktunya ujian, ia kesulitan dan nilainya buruk. Kenyataan pahit ini adalah akibat dari pilihannya. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari, setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, pasti membawa konsekuensi. Ada yang berbuah manis, ada pula yang berujung penyesalan. Kristus mengisahkan tentang orang kaya yang semasa hidupnya bergelimang harta, tetapi mengabaikan Lazarus yang miskin dan sakit. Setelah kematian, keadaannya berbalik. Si orang kaya menderita, sementara Lazarus dihibur di sisi Abraham. Pengajaran Kristus ini menyadarkan kita bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Kabar baiknya, Allah itu adil. Allah memberi kedamaian kepada mereka yang miskin dan tertindas, dan mendidik dengan tegas mereka yang tidak peduli kepada sesama yang membutuhkan. Namun, ingatlah juga bahwa Allah Maha Pengasih. Dia tetap memberi kesempatan untuk bertobat, agar setiap orang memilih jalan yang benar, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang disampaikan Kristus ini tentu bukan untuk menakut-nakuti atau mengancam kita, tetapi untuk menggugah hikmat dalam memilih.
maka bantulah mereka yang membutuhkan. Hiduplah dalam kebenaran dan jadilah saluran berkat bagi orang lain. Ingatlah, pilihan hari ini pasti terkait dengan masa depan kita kelak. Marilah kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu mengingatkan kami, ya Allah Bapa, bahwa kami dalam hidup ini harus menentukan pilihan yang baik. Sebab itulah yang akan menuntun kami sampai kepada kehidupan kekal. Biarlah atas bimbingan-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa diingatkan dan kami taat untuk memilih yang baik, untuk boleh kami lakukan, membawa sukacita, baik di dunia, juga dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa saudaraku, like, subscribe, dan bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.